Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kiawan dari kelas AK 20B, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya dalam tugas metode penelitian dan penulisan hukum. Baik, langsung masuk ke dalam judul, yaitu jual beli tanah tidak bersertifikat dalam perspektif hukum agraria. Kemudian latar belakang, tanah menurut pasal 4 ayat 1 UPA adalah permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat 2 UPA menegaskan bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat 1 memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut UPA dan peraturan yang lebih tinggi. Kemudian jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Kemudian istilah jual beli hak atas tanah hanya dapat disebutkan dalam pasal 26 UPA, yaitu yang menyangkut jual beli hak atas tanah. Kemudian ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal lain yang tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Kemudian ketika peralihan hak atas tanah karena jual beli tanah dilakukan di hadapan PPAT, maka akan mempunyai alat bukti yang kuat atas peralihan hak atas tanah yang bersangkutan karena akta PPAT merupakan akta otentik. Kemudian sebagai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA dijelaskan bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah harus diberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun pada kenyataannya masih terdapat transaksi jual beli tanah di masyarakat Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi yang berlangsung tanpa sertifikat, sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan bagi saya penulis ingin mengkaji dan teliti, karena saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul jual beli tanah tidak bersertifikat dalam perspektif hukum agraria. Kemudian rumusan masalah, bagaimana praktek jual beli tanah di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dalam perspektif hukum agraria Indonesia. Yang kedua itu bagaimana status hukum jual beli tanah tidak bersertifikat di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dalam perspektif hukum agraria Indonesia. Kemudian kerangka pemikiran berdasarkan permasalahan yang diteliti tentang jual beli tanah tidak bersertifikat dalam perspektif hukum agraria, maka teori yang dikembangkan dalam kerangka berpikir ini adalah tentang praktek jual beli tanah tanpa sertifikat. Yang pertama itu teori perjanjian, yang kedua adalah teori kepastian hukum. Kemudian metode penelitian. Pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang terjadi untuk diselidiki kemudian dianalisis. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Nah, atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Nah, rencana lokasi penelitian saya akan mengambil di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian sumber data, saya di sini menggunakan data sekunder, itu yang berasal dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Kemudian analisis data digunakan secara kualitatif, yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, kemudian wawancara, bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain
yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya. Maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti. Kemudian masuk ke dalam sistematika penulisan di dalam bab pertama atau bab 1 itu tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, kemudian kerangka teori dan tinjauan pustaka. Kemudian yang kedua tentang tinjauan teori tentang jual beli yang meliputi tinjauan umum, itu jual beli, pengertian perjanjian, dan pejabat pembuat akta tanah. Kemudian yang ketiga itu tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yakni jenis metode yang digunakan, kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian sumber data dan jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian pada bab 4 itu tentang pembahasan dan hasil penelitian, yaitu membahas kondisi objektif yang penelitian yakni dengan letak geografis dan keadaan penduduk. Kemudian hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli tanah tidak bersertifikat di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dan status hukum jual beli tanah tidak bersertifikat di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Kemudian masuk bab terakhir yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.